Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu yang sedang menonton video ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar hari ini? Dari daerah mana kamu menyaksikan video ini? Coba tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal walau tak pernah bertemu. Semoga harimu diberkahi, langkahmu dimudahkan, dan hatimu selalu dijaga dalam ketenangan oleh Allah. Aku doakan untuk kamu yang sedang lelah, yang diam-diam menyimpan banyak beban, yang mungkin tersenyum di luar, tapi rapuh di dalam. Semoga Allah menguatkan hatimu, menghapus segala resahmu, dan mengganti setiap luka dengan ketenangan yang tak terduga. Semoga setiap air mata yang pernah jatuh menjadi saksi bahwa kamu adalah hamba yang sedang belajar kembali. Untuk kamu yang menemukan channel Rindu Sajadah, semoga ini bukan kebetulan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, satu video ini menjadi jalan kebaikan yang terus mengalir tanpa henti, bahkan ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ada satu perasaan yang mungkin pernah kamu rasakan. Perasaan jauh. Bukan jauh dari manusia, tapi jauh dari Allah. Hari-hari tetap berjalan seperti biasa. Aktivitas tetap dilakukan. Tapi ada sesuatu yang terasa kosong di dalam dada, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Solat yang dulu terasa ringan, kini terasa berat. Doa yang dulu mengalir, kini terasa kering. Hati yang dulu tenang, kini dipenuhi kegelisahan. Kamu tetap hidup, tetap bergerak, tapi seperti kehilangan arah tanpa benar-benar kamu sadari sejak kapan semuanya berubah. Awalnya mungkin hanya menunda, menganggap masih ada waktu, mengira semuanya akan baik-baik saja. Tapi perlahan, jarak itu semakin terasa. Tanpa disadari, kamu mulai terbiasa menjauh. Bukan karena ingin, tapi karena terbawa oleh keadaan. Lalu suatu saat, kamu berhenti sejenak. Dalam diam, kamu merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kerinduan yang tiba-tiba muncul. Kerinduan yang tidak bisa dijelaskan, tapi terasa begitu dalam dan menyentuh hati. Rindu untuk kembali sujud. Rindu untuk menangis dalam doa. Rindu untuk merasakan dekat dengan Allah seperti dulu. Rindu yang membuat hati terasa sesat, karena sadar bahwa kamu sudah lama menjauh. Namun bersama rindu itu, ada rasa lain yang ikut hadir. Rasa malu, rasa takut. Kamu ingin kembali, tapi merasa tidak pantas. Kamu ingin mendekat, tapi merasa terlalu banyak kesalahan yang sudah dilakukan. Seolah-olah ada suara di dalam dirimu yang berkata bahwa kamu sudah terlalu jauh, bahwa kamu sudah terlambat, bahwa mungkin Allah tidak lagi menginginkanmu kembali seperti dulu. Padahal, justru perasaan rindu itu adalah tanda bahwa pintu itu belum tertutup, bahwa hatimu masih hidup, bahwa Allah masih memanggilmu dengan cara yang lembut tanpa kamu sadari. Tidak semua orang merasakan ini. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk sadar. Jika hari ini kamu merasakan rindu itu, maka itu adalah nikmat yang sangat besar yang tidak boleh kamu abaikan. Allah tidak pernah pergi. Yang menjauh hanyalah kita. Dan sejauh apapun kita melangkah, jalan untuk kembali itu selalu ada, selalu terbuka, selalu menunggu tanpa pernah menutup diri. Tidak ada kata terlambat untuk kembali. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama kamu masih mau bersujud dan memohon ampun dengan tulus dari dalam hati. Langkah kecilmu hari ini, sekecil apapun itu, sangat berarti. Karena setiap langkah menuju Allah tidak pernah sia-sia, dan setiap niat untuk kembali akan selalu disambut dengan kasih sayangnya. Ada kalanya kamu duduk sendiri di suatu malam yang sunyi, tanpa suara, tanpa gangguan, hanya ditemani pikiranmu sendiri. Dalam keheningan itu, perlahan kamu mulai menyadari sesuatu yang selama ini kamu abaikan. Hati yang terasa penuh, ternyata menyimpan banyak hal yang belum selesai. Kamu mencoba mengalihkan perhatian, tapi tetap saja, rasa itu kembali datang dan menetap. Kamu mungkin pernah tertawa bersama banyak orang, terlihat kuat di hadapan dunia, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi saat sendiri,
Kamu tahu ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Bukan karena kamu kurang hiburan, bukan karena kamu kurang teman, tapi karena ada sesuatu yang hilang dari dalam dirimu. Sesuatu yang dulu pernah kamu miliki. Dunia menawarkan banyak hal untuk membuatmu lupa. Kesibukan, hiburan, ambisi, dan keinginan-keinginan yang terus tumbuh tanpa henti. Kamu mengejar semuanya, berharap akan menemukan kebahagiaan di sana. Tapi semakin kamu mengejar, semakin kamu merasa lelah, karena ternyata semua itu tidak benar-benar mengisi hatimu. Kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa semua ini terasa kosong? Kenapa kebahagiaan yang kamu cari tidak pernah bertahan lama? Kenapa setiap kali kamu merasa senang, ada rasa hampa yang selalu kembali setelahnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul, seolah ingin mengingatkan bahwa ada yang salah. Di titik itu, kamu mulai menyadari bahwa mungkin yang hilang bukanlah dunia, tapi hubunganmu dengan Allah. Mungkin yang selama ini kamu cari di luar, sebenarnya ada dalam kedekatan dengannya. Tapi karena terlalu lama menjauh, kamu jadi lupa bagaimana caranya kembali. Kamu ingin kembali, tapi langkah terasa berat. Seolah ada tembok besar yang menghalangi. Bukan karena Allah menjauh, tapi karena kamu merasa dirimu tidak pantas. Perasaan bersalah itu begitu kuat, membuatmu ragu untuk melangkah, membuatmu terus menunda. Padahal, Allah tidak pernah menilai seberapa jauh kamu telah pergi. Allah melihat seberapa besar keinginanmu untuk kembali. Bahkan sebelum kamu benar-benar melangkah, Allah sudah mengetahui niat di dalam hatimu yang paling dalam. Tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Tidak perlu menunggu hatimu benar-benar bersih. Datanglah apa adanya. Dengan segala luka, dengan segala dosa, dengan segala penyesalan yang kamu rasakan. Karena Allah lebih mencintai hamba yang kembali daripada yang tidak pernah merasa butuh. Setiap detik yang kamu habiskan untuk mendekat kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Meskipun hanya dengan satu doa yang lirih, satu sujud yang sederhana, atau satu istighfar yang tulus, semuanya bernilai di sisinya. Kamu tidak harus langsung berubah menjadi sempurna dalam satu malam. Perubahan itu adalah proses. Yang terpenting adalah kamu memulai. Satu langkah kecil hari ini lebih berarti daripada rencana besar yang tidak pernah diwujudkan. Jika hari ini kamu masih diberi kesempatan untuk bernapas, itu berarti Allah masih memberimu waktu untuk kembali. Waktu untuk memperbaiki diri. Waktu untuk memperbaiki hubunganmu dengannya. Waktu untuk menata ulang hidupmu. Jangan biarkan waktu itu terlewat begitu saja. Karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Hari ini mungkin kamu masih bisa mendengar pengingat ini. Tapi belum tentu esok kamu masih diberi kesempatan yang sama. Allah Maha Pengampun. Lebih luas dari semua dosa yang pernah kamu lakukan. Rahmat-Nya tidak terbatas. Dan kasih sayangnya tidak pernah berkurang hanya karena kesalahanmu. Selama kamu kembali dengan hati yang tulus, pintu itu akan selalu terbuka. Jangan tunda lagi. Jangan tunggu momen yang sempurna. Jadikan hari ini sebagai awal. Awal untuk kembali. Awal untuk memperbaiki. Dan awal untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah dari sebelumnya. Ada saat di mana kamu menatap langit tanpa alasan yang jelas. Hanya ingin mencari ketenangan yang tidak kamu temukan di bumi. Pandanganmu kosong, tapi hatimu penuh. Penuh dengan penyesalan, penuh dengan kelelahan, penuh dengan pertanyaan yang tidak kunjung mendapatkan jawaban. Kamu diam, tapi di dalam dirimu ada suara yang terus berbicara tanpa henti. Kamu mengingat kembali hari-hari yang telah berlalu, keputusan yang pernah kamu ambil, dan jalan yang pernah kamu pilih. Tidak semua terasa benar, bahkan sebagian terasa salah. Kamu mencoba melupakan, tapi ingatan itu tetap kembali, seolah ingin mengajarkan sesuatu yang belum kamu pahami sepenuhnya. Hati kecilmu mulai berbicara lebih jujur dari sebelumnya. Ia tidak lagi bisa dibungkam dengan kesibukan atau hiburan. Ia menuntut perhatian. Ia mengajakmu untuk melihat lebih dalam, bukan keluar. Karena selama ini, kamu terlalu fokus pada dunia, hingga lupa memperhatikan dirimu sendiri. Perasaan bersalah itu perlahan muncul, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyadarkanmu.
bahwa ada hal yang harus diperbaiki, bahwa ada hubungan yang harus dipulihkan, bahwa ada arah yang perlu diluruskan kembali sebelum semuanya terlambat. Kamu mungkin merasa terluka oleh hidup, oleh keadaan, oleh manusia. Tapi tanpa kamu sadari, kamu juga telah melukai dirimu sendiri dengan menjauh dari Allah. Dengan mengabaikan panggilannya, dengan menunda kewajiban, dengan memilih dunia di atas segalanya. Namun luka itu bukan akhir. Luka itu bisa menjadi jalan. Jalan untuk kembali. Jalan untuk mengenal Allah lebih dekat. Jalan untuk memahami bahwa ketenangan sejati tidak pernah ada di luar sana, tapi ada dalam hubunganmu dengannya. Ketika kamu mulai mendekat, meskipun perlahan, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Hati yang tadinya gelisah mulai tenang. Pikiran yang tadinya kacau mulai terarah. Semua itu bukan karena hidupmu tiba-tiba sempurna, tapi karena kamu mulai kembali ke tempat yang benar. Tidak ada perjalanan yang sia-sia ketika tujuannya adalah Allah. Setiap langkahmu, sekecil apapun, dicatat. Setiap usaha yang kamu lakukan, sekecil apapun, dihargai. Bahkan niat baik yang belum sempat kamu lakukan pun sudah bernilai di sisinya. Kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Perjalanan setiap orang berbeda. Yang terpenting adalah kamu bergerak. Kamu tidak diam dalam kesalahan. Kamu tidak menyerah pada keadaan. Kamu memilih untuk kembali, meskipun pelan. Kadang kamu jatuh lagi. Kadang kamu lalai lagi. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Selama kamu masih mau bangkit, selama kamu masih mau mencoba, maka kamu masih berada di jalan yang benar. Allah melihat usaha, bukan kesempurnaan. Allah melihat ketulusan, bukan penampilan. Apa yang kamu rasakan di dalam hati jauh lebih berarti daripada apa yang terlihat di luar. Saat kamu bersujud, meskipun hanya sebentar, itu adalah bentuk pengakuan bahwa kamu membutuhkan Allah. Dan itu adalah awal dari perubahan yang besar, meskipun terlihat kecil di mata manusia. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada merasa dekat dengan Allah. Tidak ada yang lebih kuat daripada hati yang bersandar kepadanya. Dan tidak ada yang lebih indah daripada kembali setelah sekian lama menjauh. Jika hari ini kamu masih merasakan rindu itu, jangan abaikan. Peluk rasa itu. Jadikan itu sebagai alasan untuk kembali. Karena rindu itu adalah panggilan yang tidak semua orang dapatkan. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kamu rencanakan. Ada saat di mana semua terasa sulit, seolah setiap langkah yang kamu ambil selalu berujung pada kekecewaan. Kamu berusaha kuat, mencoba bertahan, tapi dalam diam, kamu merasa lelah menghadapi semuanya sendirian, tanpa tahu harus mengadu kepada siapa. Kamu mungkin pernah berada di titik di mana kamu merasa tidak ada yang benar-benar memahami keadaanmu. Cerita yang kamu simpan terlalu berat untuk dibagikan, dan senyuman yang kamu tunjukkan hanyalah cara untuk menyembunyikan luka yang sebenarnya. Dunia melihatmu baik-baik saja, tapi hatimu tahu kenyataannya berbeda. Dalam kondisi seperti itu, kamu mulai mempertanyakan banyak hal. Tentang tujuan hidup, tentang arti dari semua yang kamu jalani, dan tentang kemana arah yang sebenarnya ingin kamu tuju. Semua terasa samar, seolah kamu berjalan tanpa arah yang jelas. Di tengah kebingungan itu, kamu mencoba mencari pegangan. Kamu mencari sesuatu yang bisa menenangkan, sesuatu yang bisa membuatmu merasa utuh kembali. Tapi semakin kamu mencari di luar, semakin kamu merasa kosong di dalam. Hingga akhirnya, kamu mulai menyadari bahwa mungkin selama ini kamu mencari di tempat yang salah. Bahwa ketenangan yang kamu inginkan tidak akan pernah kamu temukan di dunia yang sementara ini. Ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang kamu rindukan. Rasa itu perlahan mengarah kamu untuk melihat kembali hubunganmu dengan Allah. Hubungan yang dulu terasa dekat, tapi kini terasa jauh. Kamu mulai mengingat momen-momen ketika kamu merasa begitu tenang saat bersujud, ketika doa terasa begitu dekat untuk didengar. Perasaan itu tidak datang tanpa alasan. Itu adalah panggilan. Panggilan yang lembut, yang mengajakmu untuk kembali tanpa paksaan.
Allah tidak pernah memaksa, tapi Dia selalu membuka jalan bagi siapa saja yang ingin kembali. Kamu mungkin merasa belum pantas. Kamu mungkin merasa terlalu banyak kesalahan. Tapi Allah tidak melihat masa lalumu sebagai penghalang. Allah melihat hatimu hari ini. Apakah kamu ingin kembali atau tidak? Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju kebaikan adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk melawan dirimu sendiri, melawan kebiasaan lama, dan memilih jalan yang lebih baik meskipun tidak mudah. Tidak perlu langsung berubah drastis. Tidak perlu langsung menjadi sempurna. Cukup mulai dari hal kecil. Dari niat yang tulus, dari doa yang sederhana, dari usaha untuk tidak lagi menjauh. Kamu akan menemukan bahwa semakin kamu mendekat kepada Allah, semakin hatimu terasa ringan. Masalah mungkin tetap ada, tapi kamu tidak lagi merasa sendirian menghadapinya. Ada kekuatan yang tidak terlihat, tapi bisa kamu rasakan. Kekuatan yang membuatmu mampu bertahan, mampu bangkit, dan mampu melangkah lagi, meskipun sebelumnya kamu merasa tidak sanggup. Itulah kekuatan dari kedekatan dengan Allah. Kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tidak bisa digantikan oleh apapun, dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Jangan ragu untuk kembali. Jangan takut untuk memulai. Karena setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani. Kadang kamu merasa hidup berjalan begitu cepat, seolah hari demi hari berlalu tanpa sempat kamu pahami maknanya. Kamu bangun, menjalani aktivitas, lalu kembali tidur, dan semuanya berulang tanpa benar-benar kamu rasakan. Dalam rutinitas itu, ada bagian dari dirimu yang perlahan terasa hilang, tapi kamu tidak tahu harus mencarinya kemana. Di tengah kesibukan itu, hatimu sesekali berbisik pelan, mengingatkan bahwa ada yang belum kamu penuhi, ada kewajiban yang sering kamu tunda, ada panggilan yang sering kamu abaikan. Kamu mendengarnya, tapi seringkali memilih untuk menundanya lagi, berharap suatu saat nanti kamu akan memperbaikinya. Namun waktu tidak pernah menunggu. Hari yang kamu lewati tidak akan kembali. Kesempatan yang kamu abaikan tidak selalu datang dua kali. Dan tanpa kamu sadari, jarak itu semakin jauh. Bukan karena Allah menjauh, tapi karena kamu yang terus melangkah pergi. Lalu suatu hari, kamu merasakan kehampaan yang berbeda. Bukan sekedar lelah, tapi kosong. Seolah apapun yang kamu lakukan tidak lagi memberikan arti. Kamu mencoba mengisi dengan hal-hal duniawi, tapi tetap saja ada ruang yang tidak bisa terisi. Disitulah kamu mulai menyadari bahwa hatimu sedang merindukan sesuatu yang lebih dalam. Bukan sekadar hiburan, bukan sekadar pencapaian, tapi ketenangan yang hanya bisa datang dari Allah. Rindu yang tidak bisa kamu abaikan begitu saja. Rindu itu mungkin datang saat kamu melihat orang lain bersujud dengan tenang, atau saat kamu mendengar lantunan ayat suci yang menyentuh hati, atau bahkan saat kamu sendiri berada dalam kesulitan dan tidak tahu harus meminta kepada siapa. Perasaan itu bukan kebetulan. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang masih diberikan kepadamu. Allah sedang memanggilmu dengan cara yang lembut, tanpa paksaan, tanpa tekanan, hanya dengan menyentuh hatimu. Kamu tidak perlu menunggu sampai hidupmu benar-benar hancur untuk kembali. Kamu tidak perlu menunggu sampai semuanya terlambat. Selama kamu masih diberi kesempatan bernapas, itu berarti pintu itu masih terbuka. Kembalilah, meskipun dengan langkah yang pelan. Kembalilah, meskipun dengan hati yang masih penuh keraguan. Karena yang terpenting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa tulus kamu ingin kembali. Setiap sujud yang kamu lakukan adalah bentuk pengakuan bahwa kamu membutuhkan Allah. Dan dalam pengakuan itu, ada kekuatan yang akan perlahan membangun kembali dirimu yang sempat runtuh. Jangan takut jika kamu belum bisa istiqomah. Perjalanan ini tidak selalu lurus. Akan ada jatuh, akan ada lalai. Tapi selama kamu terus kembali, kamu tidak pernah benar-benar tersesat. Allah tidak menilai seberapa sering kamu jatuh, tapi seberapa sering kamu bangkit. Setiap usaha untuk kembali adalah bukti bahwa hatimu masih hidup, masih ingin dekat, dan masih berharap pada rahmat-Nya. Tidak ada yang lebih indah daripada hati yang kembali
setelah sekian lama menjauh. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada merasa diterima kembali oleh Allah tanpa syarat. Jadikan hari ini sebagai titik awal, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih baik dari kemarin, dan terus melangkah mendekat kepada Allah sedikit demi sedikit. Ada momen ketika kamu merasa benar-benar berada di titik terendah dalam hidupmu, seolah semua jalan terasa buntu dan tidak ada lagi harapan yang tersisa. Kamu mencoba bertahan, tapi setiap usaha terasa berat. Hati terasa penuh, pikiran terasa sesak, dan kamu tidak tahu harus melangkah kemana untuk menemukan sedikit ketenangan. Dalam keadaan seperti itu, kamu mulai menyadari bahwa manusia memiliki batas. Kamu tidak selalu bisa kuat, tidak selalu bisa mengandalkan dirimu sendiri. Ada saat di mana kamu membutuhkan sandaran yang lebih besar, sesuatu yang tidak akan pernah mengecewakanmu, sesuatu yang selalu ada kapanpun kamu membutuhkannya. Selama ini, mungkin kamu terlalu bergantung pada dunia, pada manusia, pada rencana, pada harapan yang kamu bangun sendiri. Tapi ketika semuanya tidak berjalan sesuai keinginanmu, kamu merasa hancur. Bukan karena kamu lemah, tapi kamu menaruh harapan pada sesuatu yang memang tidak kekal. Di titik itu, kamu mulai belajar bahwa hanya Allah tempat bergantung yang sebenarnya. Hanya kepadanya kamu bisa kembali tanpa takut ditolak. Hanya kepadanya kamu bisa mengadu tanpa merasa dihakimi. Dan hanya kepadanya kamu bisa berharap tanpa merasa dikecewakan. Kamu mungkin belum terbiasa. Kamu mungkin masih merasa canggung untuk kembali berdoa, kembali bersujud, kembali membuka hati. Tapi itu tidak apa-apa, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil tetap bernilai di sisi Allah, sekecil apapun itu. Mulailah dengan hal yang sederhana, dengan doa yang singkat, dengan istighfar yang pelan, dengan niat yang tulus untuk berubah. Tidak perlu menunggu momen yang sempurna, karena yang kamu butuhkan hanyalah keinginan untuk memulai. Seiring waktu, kamu akan merasakan perubahan itu. Hati yang dulu terasa gelap, perlahan menjadi lebih terang. Pikiran yang dulu kacau, mulai terasa lebih tenang. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu menemukan tempat untuk bersandar. Kamu akan menyadari bahwa setiap ujian yang kamu hadapi bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Untuk mengingatkanmu bahwa kamu tidak bisa hidup tanpa Allah. Untuk membawamu kembali ke jalan yang mungkin sempat kamu tinggalkan. Setiap air mata yang kamu jatuhkan dalam doa tidak pernah sia-sia. Setiap keluhan yang kamu sampaikan tidak pernah diabaikan. Allah mendengar semuanya, bahkan yang tidak sempat kamu ucapkan. Dan ketika kamu mulai merasakan kedekatan itu, kamu akan mengerti bahwa ketenangan sejati bukan datang dari keadaan yang sempurna, tapi dari hati yang terhubung dengan Allah dalam keadaan apapun. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada merasa bahwa kamu tidak sendirian, bahwa ada Allah yang selalu bersamamu, yang selalu melihat, yang selalu menjaga, bahkan ketika kamu merasa tidak ada siapa-siapa. Kamu tidak perlu takut menghadapi masa depan. Selama kamu bersama Allah, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Selama kamu bersandar kepadanya, kamu akan selalu menemukan jalan, meskipun tidak selalu mudah. Teruslah melangkah, meskipun pelan. Teruslah kembali, meskipun sering jatuh. Karena perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kesungguhan untuk terus mendekat. Dan pada akhirnya, kamu akan menemukan bahwa semua yang kamu cari selama ini ternyata ada di tempat yang paling dekat, yaitu saat kamu bersujud dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Ada saat ketika kamu merasa doamu belum dikabulkan, seolah langit terasa jauh dan sunyi. Kamu sudah berulang kali meminta, berharap dengan penuh keyakinan, namun kenyataan belum juga berubah. Perasaan itu perlahan membuatmu lelah, membuatmu bertanya dalam diam, apakah Allah benar-benar mendengar apa yang kamu sampaikan? Perasaan ragu itu mungkin pernah hadir, bukan karena kamu tidak beriman, tapi karena kamu manusia yang memiliki harapan. Kamu ingin melihat hasil, ingin merasakan perubahan, ingin mendapatkan jawaban dari semua doa yang telah kamu panjatkan dengan penuh harap.
Namun yang sering kamu lupa, Allah selalu mendengar. Tidak ada satupun doa yang terlewat. Tidak ada satupun air mata yang tidak diperhitungkan. Hanya saja, Allah memiliki cara dan waktu yang jauh lebih baik daripada yang bisa kamu pahami. Kadang Allah menunda, bukan untuk menolak. Kadang Allah menahan, bukan untuk menyakiti. Tapi karena Allah tahu apa yang terbaik untukmu, bahkan ketika kamu sendiri belum memahaminya. Apa yang kamu anggap terlambat, bisa jadi adalah waktu terbaik menurut Allah. Apa yang kamu anggap tidak terkabul, bisa jadi adalah bentuk perlindungan dari sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dalam proses menunggu itu, Allah sedang membentukmu, menguatkan hatimu, melatih kesabaranmu, dan mendekatkanmu kepadanya. Karena seringkali, yang lebih penting dari hasil adalah proses yang kamu jalani. Jika semua doa langsung dikabulkan, mungkin kamu tidak akan belajar bersabar. Jika semua keinginan langsung terpenuhi, mungkin kamu tidak akan belajar berserah. Dan jika semua berjalan mudah, mungkin kamu tidak akan merasa butuh kepada Allah. Disitulah letak keindahannya, bahwa setiap penundaan memiliki makna, setiap kesulitan memiliki tujuan, dan setiap ujian memiliki hikmah yang tidak selalu bisa kamu lihat saat ini. Teruslah berdoa, meskipun belum ada jawaban. Teruslah berharap, meskipun belum ada perubahan. Karena doa bukan hanya tentang meminta, tapi tentang kedekatan yang kamu bangun dengan Allah. Saat kamu berdoa, sebenarnya kamu sedang menguatkan hubunganmu dengannya. Kamu sedang mengakui bahwa kamu membutuhkannya, bahwa kamu tidak bisa sendiri, bahwa kamu percaya kepadanya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Lebih berharga dari sekadar hasil yang kamu inginkan. Karena hubungan dengan Allah adalah sumber dari segala ketenangan dan kekuatan dalam hidupmu. Jangan biarkan kecewa membuatmu berhenti berdoa. Jangan biarkan lelah membuatmu menjauh. Karena bisa jadi, jawaban dari doamu sudah sangat dekat. Hanya menunggu waktu yang tepat untuk diberikan. Percayalah, Allah tidak pernah mengecewakan hamba-Nya. Yang ada hanyalah cara Allah memberikan yang berbeda dari apa yang kamu harapkan, tapi selalu lebih baik dari apa yang kamu bayangkan. Tetaplah bertahan, tetaplah percaya, dan tetaplah mendekat. Karena setiap doa yang kamu panjatkan akan selalu menemukan jalannya untuk sampai kepada Allah. Ada fase di mana kamu mulai lelah dengan dirimu sendiri. Bukan karena hidup terlalu berat saja, tapi karena kamu merasa terus mengulang kesalahan yang sama. Kamu sudah berjanji untuk berubah, sudah berniat untuk menjadi lebih baik. Tapi entah kenapa kamu kembali jatuh di titik yang sama. Perasaan itu membuatmu kecewa pada diri sendiri. Kamu mulai meragukan kemampuanmu untuk berubah. Kamu bertanya dalam hati, apakah kamu benar-benar bisa menjadi lebih baik, atau kamu akan terus seperti ini selamanya tanpa perubahan yang berarti? Rasa bersalah itu semakin dalam ketika kamu sadar bahwa kamu tahu mana yang benar, tapi tetap saja memilih yang salah. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak melakukannya. Dan itu membuatmu merasa semakin jauh dari Allah. Namun perasaan itu bukan untuk membuatmu menyerah. Justru itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, bahwa kamu masih peduli, masih ingin berubah, dan masih memiliki harapan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jika hatimu benar-benar mati, kamu tidak akan merasa bersalah. Kamu tidak akan merasa gelisah. Kamu tidak akan merasa rindu untuk kembali. Dan justru, kegelisahan itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang masih diberikan kepadamu. Jangan biarkan rasa kecewa itu berubah menjadi putus asa. Jangan biarkan kesalahanmu menjadi alasan untuk berhenti mencoba. Karena setiap manusia pasti pernah jatuh, dan tidak ada yang sempurna dalam perjalanan ini. Yang membedakan adalah siapa yang mau bangkit, siapa yang mau mengakui kesalahan, siapa yang mau kembali meskipun sudah berkali-kali gagal. Dan disitulah nilai sebenarnya dari sebuah perjuangan. Allah tidak menutup pintu hanya karena kamu jatuh berkali-kali. Allah tidak menjauh hanya karena kamu sering lalai. Selama kamu masih mau kembali, selama kamu masih mau memperbaiki diri,
Pintu itu akan selalu terbuka. Tidak perlu menunggu sampai kamu merasa layak. Karena jika menunggu layak, mungkin kamu tidak akan pernah merasa cukup. Datanglah dengan segala kekuranganmu, dengan segala kelemahanmu, dan dengan hati yang ingin berubah. Setiap istighfar yang kamu ucapkan adalah langkah menuju perbaikan. Setiap niat baik yang kamu tanam adalah awal dari perubahan. Dan setiap usaha kecil yang kamu lakukan akan membawa dampak besar jika kamu konsisten. Kamu tidak sendiri dalam perjuangan ini. Banyak orang yang juga sedang berusaha memperbaiki diri. Banyak yang juga jatuh dan bangkit lagi. Dan semua itu adalah bagian dari proses yang harus dilalui. Tidak apa-apa jika hari ini kamu belum sempurna. Tidak apa-apa jika kamu masih berjuang. Karena yang terpenting adalah kamu tidak berhenti. Kamu terus mencoba, terus belajar, dan terus kembali kepada Allah. Perjalanan ini mungkin panjang dan melelahkan, tapi setiap langkah yang kamu ambil akan mendekatkanmu pada tujuan yang sebenarnya. Tujuan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Teruslah berusaha, meskipun pelan. Teruslah kembali, meskipun sering jatuh. Karena Allah tidak melihat seberapa cepat kamu berubah, tapi seberapa tulus kamu dalam berusaha. Ada waktu di mana kamu mulai merenungi perjalanan hidupmu dengan lebih dalam. Kamu melihat ke belakang, mengingat langkah-langkah yang pernah kamu ambil, pilihan yang pernah kamu buat, dan arah yang pernah kamu tempuh. Tidak semua membuatmu bangga, bahkan sebagian membuat hatimu terasa berat. Kamu menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang mengejar dunia. Ada tujuan yang lebih besar, ada akhir yang pasti, dan ada kehidupan setelah ini yang tidak bisa kamu abaikan. Kesadaran itu datang perlahan, tapi cukup untuk menggugah hatimu. Dunia yang selama ini kamu kejar perlahan terlihat berbeda. Yang dulu terasa penting, kini terasa biasa saja. Yang dulu kamu anggap segalanya, kini tidak lagi memberikan kepuasan yang sama. Ada perubahan cara pandang yang mulai tumbuh di dalam dirimu. Kamu mulai bertanya, untuk apa semua ini jika pada akhirnya akan ditinggalkan? Untuk apa semua pencapaian jika tidak membawa ketenangan? Pertanyaan itu membuatmu mulai mencari makna yang lebih dalam dari sekadar kehidupan dunia. Dalam pencarian itu, kamu mulai menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang kamu miliki, tapi pada bagaimana hubunganmu dengan Allah. Bukan pada seberapa banyak yang kamu kumpulkan, tapi seberapa dekat kamu dengannya. Kamu mulai merindukan kehidupan yang lebih sederhana, lebih tenang, lebih dekat dengan nilai-nilai yang selama ini mungkin kamu lupakan. Kamu ingin hidup yang tidak hanya sibuk, tapi juga bermakna. Keinginan itu membawa perubahan kecil dalam dirimu. Kamu mulai memperbaiki hal-hal yang sebelumnya kamu abaikan. Mulai memperhatikan ibadah, mulai menjaga hati, mulai memilih jalan yang lebih baik. Perubahan itu mungkin tidak terlihat besar, tapi sangat berarti. Karena setiap langkah menuju kebaikan adalah investasi untuk kehidupan yang lebih baik, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kamu mulai memahami bahwa hidup ini adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Bahwa setiap yang kamu lakukan hari ini akan menentukan bagaimana keadaanmu nanti. Dan itu membuatmu lebih berhati-hati dalam melangkah. Tidak ada yang sia-sia ketika kamu memilih untuk berubah. Tidak ada usaha yang terbuang ketika kamu memperbaiki diri. Semua itu akan kembali kepadamu dalam bentuk yang mungkin tidak kamu sangka. Kamu juga mulai menyadari bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Setiap detik yang berlalu tidak akan kembali. Dan itu membuatmu ingin menggunakan waktu yang ada dengan lebih baik. Tidak perlu menunggu momen besar untuk berubah. Perubahan bisa dimulai dari hal kecil, dari keputusan sederhana yang kamu ambil setiap hari, dari kebiasaan kecil yang kamu perbaiki sedikit demi sedikit. Yang terpenting adalah konsistensi. Terus melangkah meskipun pelan, terus memperbaiki meskipun sedikit. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Dan pada akhirnya, kamu akan melihat bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin, dan terus mendekat kepada Allah dengan sepenuh hati.
Ada satu hal yang perlahan kamu pahami dari semua perjalanan ini, bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap berjalan meskipun lelah. Kamu mungkin tidak selalu kuat, tidak selalu benar, tapi selama kamu tidak berhenti untuk kembali, kamu masih berada di jalan yang penuh harapan. Setiap langkah yang kamu ambil hari ini, sekecil apapun, memiliki arti yang besar di hadapan Allah. Tidak ada usaha yang sia-sia, tidak ada niat baik yang terabaikan. Semua tercatat dengan sempurna, bahkan hal-hal yang mungkin kamu anggap tidak berarti. Kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk menjadi lebih baik. Kamu hanya perlu menjadi versi dirimu yang lebih dekat dengan Allah. Dengan memperbaiki yang bisa diperbaiki, dengan meninggalkan yang harus ditinggalkan, dan dengan menjaga apa yang sudah baik. Hidup ini akan terus berjalan, dengan ujian yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Tapi satu hal yang tidak boleh berubah adalah arahmu. Arah untuk selalu kembali kepada Allah, dalam keadaan apapun yang kamu hadapi. Jika suatu hari kamu kembali merasa jauh, ingatlah bahwa jalan pulang itu selalu ada. Tidak pernah tertutup, tidak pernah hilang. Kamu hanya perlu melangkah, meskipun pelan, meskipun dengan hati yang masih ragu. Tidak apa-apa jika kamu belum sempurna. Tidak apa-apa jika kamu masih berjuang. Karena yang terpenting adalah kamu tidak menyerah. Kamu tetap mencoba, tetap kembali, dan tetap berharap pada rahmat Allah. Semua rasa lelah yang kamu rasakan, semua air mata yang kamu jatuhkan, semua doa yang kamu panjatkan, tidak pernah sia-sia. Semua itu adalah bagian dari perjalananmu menuju kebaikan yang lebih besar. Kamu mungkin tidak selalu melihat hasilnya sekarang, tapi percayalah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hamba-Nya. Semua akan kembali pada waktu yang tepat, dengan cara yang paling indah. Teruslah menjaga hatimu, teruslah memperbaiki dirimu, dan teruslah mendekat kepada Allah. Karena disitulah letak ketenangan yang selama ini kamu cari. Jangan biarkan dunia membuatmu lupa arah. Jangan biarkan kesibukan membuatmu jauh. Karena pada akhirnya, yang paling kamu butuhkan bukanlah dunia, tapi kedekatan dengan Allah. Semoga setiap langkahmu diberkahi, setiap niatmu dimudahkan, dan setiap usahamu dibalas dengan kebaikan yang berlipat. Semoga hatimu selalu dijaga dalam iman dan ketenangan. Terima kasih sudah bertahan sampai titik ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan, sudah mau mencoba, dan sudah mau kembali. Semoga apa yang kamu rasakan hari ini menjadi awal dari perubahan yang indah. Jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan. Dengan subscribe, like, komentar, dan share, kamu sudah menjadi bagian dari perjalanan ini untuk menyebarkan pengingat kepada lebih banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungimu, menjaga langkahmu, dan mempertemukan kita semua dalam kebaikan, di dunia dan di akhirat.